Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ala ya sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang kami hormati, pertama mari kita bersama-sama untuk selalu bersyukur, tasyakur pada Allah SWT atas semua limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga di awal Ramadan ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Yang benar-benar kita rasakan adalah nikmat sehat, iman dan sempat, sehingga hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh kekuatan, dengan penuh kesungguhan. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini Allah akan melipat gandakan kenikmatan itu kepada kita semua. Amin. Salawat salam tetap kita aturkan bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan, bimbingan dan ajarannya kepada kita semua, yakni ad-dinul Islam. Dan beliaulah satu-satunya yang akan kita nantikan syafaatnya, pertolongannya dari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa menemui bulan Ramadan 1445 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, dan ini sesuai doa kita, yang mana doa kita selalu memohon pada Allah agar kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini dengan sepenuh hati, agar fadilah-fadilah apa yang ada di Ramadan itu benar-benar akan kita raih dan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwa puasa bulan Ramadan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sebagaimana di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, supaya bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan informasi yang luar biasa kepada kita. Informasi tentang puasa itu ternyata sudah ada sejak zaman dahulu. Bukan hanya pada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad saja, tetapi mulai Nabi Adam sudah ada syariat puasa. Hanya kaifiyahnya saja yang berbeda dengan umatnya Rasulullah. Ada sebuah keterangan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, seperti yang dikutip dalam sebuah buku yang berjudul Misteri Bulan Ramadan dan dikarang oleh Yusuf Al-Qaradawi. Di situ menjelaskan bahwa di antara hamba Allah yang melaksanakan puasa di awal, di antaranya adalah satu, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan puasa bulan Ramadan itu setelah beliau diuji oleh Allah dengan adanya banjir bandang, sehingga seluruh umatnya, seluruh kaumnya yang tidak taat kepada Allah semuanya binasa. Hanya Nabi Nuh dan orang-orang yang mengikuti untuk beriman kepada Allah saja yang diselamatkan oleh Allah.
Dan setelah itulah Nabi Nuh sebagai rasa syukur kepada Allah kemudian melaksanakan puasa sebagaimana umat-umat yang lain. Kemudian yang kedua juga terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Nabi Musa itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan orang-orang Yahudi dan dilihat ternyata orang-orang Yahudi itu berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang Anda lakukan? Saya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kenapa Anda berpuasa? Karena ini adalah hari kemenangan, hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur, kemudian Nabi Musa mensyariatkan pada umatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan 10 Asyura. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, lantas kapan umat Islam ini menjalankan ibadah puasa Ramadan? Dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa pertama kali Rasulullah mengajak pada umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah terjadi pada tahun kedua Hijriah. Pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sebuah perintah untuk menjalankan ibadah puasa. Maka sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, "Faman syahida minkum syahru falyasumhu." Barang siapa yang hadir, biar siapa yang pada saat itu sehat, barang siapa yang saat itu menemui bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ini adalah sebuah perintah yang akhirnya sampai kepada kita generasi yang sudah kesekian kalinya. Oleh karena itu banyak sekali fadilah yang ada di bulan Ramadan atau keistimewaan bulan Ramadan itu. Di antara peristiwa-peristiwa atau fadilah yang ada adalah bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, sehingga apapun yang kita lakukan semua dinilai ibadah oleh Allah. Bahkan tidur pun dinilai ibadah. Maka dari itu kita sebagai umatnya Rasulullah, mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan sebaik mungkin agar kita mendapatkan fadilah Ramadan ini, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini ada apa dengan bulan Ramadan? Yang kedua ini bahwa bulan Ramadan itu adalah dibukanya pintu surga. Dari berbagai macam semuanya dibuka. Bahkan setan yang menjadi musuh utama kita semuanya dibelenggu. Maka dari itu mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang mendidik, kegiatan-kegiatan yang penuh dengan kebaikan, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bulan Ramadan juga ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, di mana orang yang beribadah satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Ini adalah merupakan satu kesempatan, dan itu setiap bulan Ramadan diturunkan oleh Allah. Maka kita sebagai hambanya mari kita berlomba-lomba. Dan ini adalah sebuah rahasia yang dirahasiakan oleh Allah. Memang sengaja Allah tidak menunjukkan kapan diturunkannya, tanggal berapa, itu masih dirahasiakan. Kita hanya mendapatkan informasi bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan pada malam-malam ganjil. Ini memberikan satu kesempatan bagi kita untuk benar-benar bisa menghidupkan malam-malam Ramadan itu, terutama adalah malam-malam akhir 10 terakhir bulan Ramadan itu, dengan berbagai macam kegiatan. Bisa memperbanyak Al-Quran, bisa baca Al-Quran, bisa memperbanyak zikir, dengan iktikaf di masjid. Tentu ini kita akan bisa untuk meraih malam yang penuh dengan keberkahan itu.
Kemudian bulan Ramadan juga merupakan bulan turunnya Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, Al-Quran itu adalah sebagai hujjah linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Seluruh kegiatan, seluruh peristiwa yang ada di dunia, baik sebelum adanya dunia dan setelahnya, semuanya dibahas di dalam Al-Quran. Sehingga mari kita kembali kepada Al-Quran. Semua ini sudah ada di dalam Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini, selain kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita, mari kita amalkan. Baca Al-Quran setiap hari agar kita mendapatkan fadilahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kaitannya puasa dengan nafsu itu bagaimana? Ada sebuah keterangan yang mana keterangan itu bisa dilihat dalam kitab Tanbihul Ghafilin dan dikarang oleh Abu Lais. Di situ menceritakan tentang Allah menciptakan akal dan nafsu. Bagaimana proses Allah menciptakan akal dan nafsu, dan apa kaitannya dengan puasa? Yang pertama, di situ dijelaskan bahwa suatu saat ketika Allah menciptakan akal, maka dipanggillah akal itu oleh Allah. Aqbilni ya akal, menghadaplah kepadaku. Maka akal itu langsung menghadap kepada Allah. Kemudian ditanya oleh Allah, wahai akal, siapa aku dan siapa kamu? Kemudian akal itu menjawab, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah seorang hamba-Mu. Baiklah, kembalilah. Akal mengakui bahwa Allah adalah yang menciptakan akal itu. Kemudian setelah itu Allah menciptakanlah yang namanya nafsu. Pada saat menciptakan nafsu ada proses yang sama dengan ketika menciptakan akal. Dipanggillah nafsu itu, wahai nafsu, menghadaplah kepadaku. Nafsu itu diam, tidak bergeming. Kemudian ditanya, wahai nafsu, siapa kamu dan siapa aku? Nafsu itu menjawab, aku adalah aku, kamu adalah kamu. Maka pada saat itu dilemparlah nafsu itu ke dalam neraka, namanya neraka jahim, selama 100 tahun. Maka setelah 100 tahun itu diangkatlah nafsu itu. Setelah diangkat ditanya lagi oleh Allah, wahai nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Pertanyaan yang kedua, nafsu itu menjawab, aku adalah aku, kamu adalah kamu. Maka setelah itu Allah melempar lagi nafsu itu ke neraka, namanya neraka Ju, yang penuh dengan kelaparan selama 100 tahun. Lalu setelah itu diangkat oleh Allah, ditanya lagi, wahai nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Maka yang ketiga ini nafsu menjawab, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari peristiwa ini Allah menciptakan akal dan nafsu inilah. Setelah nafsu itu ternyata bisa ditundukkan hanya dengan kelaparan, maka setelah itu muncullah syariat untuk melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi puasa itu memang ada sejak zaman dahulu, dan itulah bukti dari apa yang saya sampaikan. Itu adalah membuktikan bahwa memang benar-benar syariat puasa itu telah diberikan oleh Allah kepada hambanya sejak zaman dahulu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan bisa menambah semangat kita untuk mengisi kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini sesuai dengan kemampuan kita, dan mudah-mudahan seluruh amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikian kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.